Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Bersama saya Anita Rahmawati, JGP Angkatan 11 dari Kota Surabaya. Dan Bapak fasilitator saya, Bapak Yenullah, dan Pak pengajar praktek saya, Bapak Pitoyo Anang Yuniarto. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5. Posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kesepakatan kelas atau sekolah berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan-keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi. Budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat diwujudkan jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru penggerak juga memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Sebagai refleksi, pertanyaan-pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah, serta saya akan mengimbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal yang menarik bagi saya yang di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya menangani siswa yang tidur saat jam pelajaran menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika menangani hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dalam menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dan dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, yang harus saya perbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani sebuah persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah saya mempelajari modul budaya positif, saya harus menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktek? Saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi dengan menggunakan salah satu tahapan saja, yaitu saya menggunakan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal-hal lain yang penting dipelajari dan perlu diterapkan dalam proses penciptaan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau pembinaan karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.